Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya dan tim daripada AHP Advokat. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan fokus membahas daripada pembahasan sebelumnya, yang dimana pokok pembahasan sebelumnya itu adalah merupakan pembahasan di bidang hukum acara pidana tahapan peradjudikasi, dan masih di dalam tahapan peradjudikasi ya ini kita akan membahas poin-poin yang utama di dalam tahapan tersebut. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai penanganan laporan dan pengaduan sebagai pintu masuk daripada proses pidana. Jadi memang dalam praktik hukum pidana, jadi sebagian besar perkara memang dimulai dari adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai laporan dan pengaduan menjadi penting, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun juga bagi praktisi hukum. Kesalahan memahami mekanisme ini dapat menimbulkan risiko hukum yang cukup signifikan, termasuk potensi kriminalisasi, penghentian perkara, bahkan tuntutan balik terhadap pelapor. Oke, tujuan daripada pembelajaran ataupun penyampaian daripada pembahasan di pagi hari ini tentu dimaksudkan untuk bagaimana memahami laporan dan pengaduan itu, bagaimana memahami delik biasa dan delik aduan, bagaimana memahami hak daripada para pihak, serta memahami risiko daripada laporan palsu. Jadi setelah mengikuti sesi ini, jadi setiap pihak itu diharapkan mampu untuk membedakan konsep laporan dan pengaduan, memahami karakteristik delik biasa dan delik aduan, bagaimana mengetahui syarat formil dan material suatu laporan polisi, bagaimana memahami hak-hak daripada para pihak, serta mengidentifikasi risiko hukum apabila laporan dibuat tanpa dasar hukum yang memadai. Kita masuk di slide yang ketiga mengenai posisi laporan dan pengaduan. Jadi di materi ini tentu posisi laporan dan pengaduan itu merupakan suatu pintu masuk proses pidana dan dijadikan sebagai dasar penyelidikan serta dapat berlanjut ke tahapan penyidikan. Jadi dalam sistem hukum acara pidana, laporan dan pengaduan ini merupakan trigger atau pemicu awal bekerjanya para aparat penegak hukum. Jadi alur sederhananya adanya suatu laporan ataupun pengaduan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan. Dari penyelidikan, apabila ditemukan adanya suatu tindakan pidana, maka masuk ke tahapan penyidikan. Dari tahap penyidikan, apabila telah lengkap dan terang benderang daripada suatu perkara pidana serta ditemukan tersangkanya, penetapan daripada tersangkanya, dan kemudian berkas-berkas juga telah beres semuanya setelah P21, lalu masuk ke tahapan penuntutan. Dari tahapan penuntutan masuk ke proses persidangan. Jadi tanpa adanya laporan ataupun pengaduan ya, tertentu banyak perkara juga tidak akan pernah masuk ke proses pidana. Karena itu proses kualitas laporan awal sangat menentukan arah penanganan daripada perkara selanjutnya. Oke, masuk ke tahapan selanjutnya, ya ini kita membahas mengenai laporan. Jadi kalau membahas mengenai laporan, tentu di sini laporan itu merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadi tindak pidana. Jadi laporan itu merupakan pemberitahuan adanya dugaan tindak pidana, dapat disampaikan oleh siapa saja yang mengetahui suatu peristiwa. Jadi hal penting di sini memang bisa pihak ketiga, bisa saksi, ataupun juga bisa perusahaan. Dan kita masuk ke tahapan pengaduan. Pengaduan di sini merupakan disampaikan oleh pihak yang dirugikan dan menjadi syarat pada delik aduan. Jadi di sini juga memberikan suatu perspektif kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa pengaduan ini berbeda dengan laporan. Pengaduan itu merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan agar pelaku ditindak karena suatu tindak pidana yang merugikan pihak tertentu. Ya, jadi ini disampaikan oleh pihak yang dirugikan, dan karena sifatnya yang lebih personal, jadi tidak semua orang dapat mengajukan pengaduan. Berbeda halnya yang disebut dengan laporan. Biasanya hanya korban atau pihak yang secara hukum diberi kewenangan. Contoh untuk pengaduan ini, kategori tindak pidananya bisa berupa diantaranya ya, pencemaran nama baik tertentu, adanya pelanggaran tertentu yang mensyaratkan adanya pengaduan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah perbedaan laporan dan pengaduan. Jadi perbedaan utama adalah dari 4 aspek ya. Kalau yang kita cermatin yaitu baik dari aspek pelapor, jenis perkaranya, pencabutan, dan kepentingan.
perbedaan laporan dan pengaduan. Jadi kalau pihak di sini ada pihak yang berhak menyampaikan jenis bagaimana mengenai masalah jenis perkara dan pencabutan dan akibat hukumnya. Kalau dari sisi aspek pelapor, tentu laporan itu biasa siapa saja. Yang berbeda halnya dengan pengaduan, ini harus korban ataupun pihak tertentu. Aspeknya jenis perkara masuk dalam kategori kalau laporan itu merupakan delik biasa, sedangkan pengaduan itu masuk dalam delik aduan. Dari sisi aspek pencabutan dan akibat hukumnya, tentu laporan umumnya tidak mempengaruhi proses ya. Kalau pengaduan itu dapat mempengaruhi proses serta kepentingannya. Kalau laporan itu untuk kepentingan umum, serta pengaduan lebih kepada kepentingan pribadi. Kesalahan membedakan keduanya sering menyebabkan salah strategi dalam penanganan suatu perkara. Jadi mungkin lebih detailnya kita masuk di slide berikut ya. Kita akan membahas mengenai masalah delik biasa. Jadi delik biasa ini merupakan tindak pidana yang dapat diproses tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari korban. Jadi di sini ya kata kuncinya memang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Contoh adanya pencurian dan pembunuhan, dan begitu aparat mengetahui adanya tindak pidana dan terdapat bukti awal yang cukup, maka proses hukum ini dapat berjalan. Dalam delik biasa, biasanya pencabutan laporan oleh korban umumnya tidak menghentikan daripada suatu proses pidana. Masuk ke slide berikutnya, kita membahas mengenai masalah delik aduan. Tentu delik aduan ini merupakan suatu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan pengaduan daripada pihak yang berhak ya. Tanpa pengaduan, perkara ini tidak dapat diproses. Jadi kata kuncinya memang tanpa adanya pengaduan yang sah, aparat tidak dapat memproses perkara. Tujuan daripada pengaturan ini tentu memberikan perlindungan terhadap hubungan pribadi atau kepentingan tertentu yang dianggap lebih tepat diserahkan kepada kehendak korban. Kita masuk di slide berikutnya mengenai syarat sah laporan polisi. Jadi suatu laporan sebaiknya memuat mengenai adanya identitas pelapor, adanya kronologi kejadian, waktu kejadian, tempat kejadian, pihak yang diduga terlibat, dan bukti-bukti pendukung. Atau kalau yang di sini kami sampaikan merupakan ada identitas pelapor, ada uraian kejadian, waktu dan tempat, serta bukti awal. Semakin lengkap informasi yang diberikan, tentu semakin mudah bagi pihak penyelidik untuk melakukan tindak lanjut. Namun perlu dipahami bersama bahwa laporan itu tidak harus langsung disertai bukti sempurna. Jadi tugas pembuktian lebih lanjut berada pada aparat penegak hukum. Masuk di slide berikutnya, ini alur setelah laporan diterima. Jadi setelah laporan diterima itu tidak otomatis seseorang itu menjadi tersangka. Biasanya ada beberapa tahapan ataupun proses, yaitu ada penerimaan laporan, ada verifikasi, penyelidikan, dan penyidikan bila cukup dasar. Jadi biasanya prosesnya ada registrasi laporan, ada telah awal, ada klarifikasi, penyelidikan, gelar perkara, dan penyidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Ini penting untuk menjelaskan bahwa laporan hanyalah titik awal daripada suatu proses ya. Hak pelapor ya, kita di slide di sini. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah mendapat bukti laporan, mendapat informasi perkembangan perkara, serta memberikan bukti. Jadi pelapor ini memang memiliki hak, dia harus mendapat tanda bukti laporan, mengetahui perkembangan daripada perkaranya, serta juga dapat menyerahkan bukti tambahan dan mendapat perlindungan sesuai ketentuan hukum. Jadi hak-hak ini bertujuan memastikan adanya akses terhadap keadilan. Dan hak terlapor juga di sisi lain, terlapor juga memiliki hak yang wajib dihormati, yakni harus mengutamakan adanya asas praduga tidak bersalah, hak memberikan klarifikasi, hak didampingi advokat, dan hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Laporan polisi tidak otomatis membuktikan seseorang itu bersalah, jadi karena ada mekanisme tertentunya. Dan bagaimana dengan adanya suatu laporan palsu? Laporan palsu ini adalah informasi yang tidak benar kepada aparat dan dapat merugikan pihak lain. Jadi apabila ada seseorang secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar kepada aparat penegak hukum, contohnya adalah membuat cerita fiktif, adanya rekayasa bukti, ataupun hal-hal lainnya ya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dilaporkan. Risiko hukum laporan palsu ya, ini adanya sanksi pidana, gugatan perdata, serta kerugian reputasi ya. Jadi risiko yang dapat muncul memang ada 3 di sini, ada terkait dengan risiko pidana, risiko perdata, dan juga risiko reputasi ya. Ada satu lagi yang perlu kami tambahkan, ya, ini adalah risiko bisnis. Jadi khusus perusahaan dapat mempengaruhi hubungan dengan regulator dan mitra usaha.
dan studi kasus di sini ya. Mungkin ada analisis contoh laporan dan pengaduan dalam praktik. Jadi memang biasanya di sini kami berusaha untuk memberikan suatu pertanyaan. Jadi apakah peristiwa yang ada suatu bentuk simulasi, apakah suatu simulasi dalam yang kami sampaikan ini termasuk merupakan delik biasa ataupun delik aduan, dan siapa yang berhak melapor, apakah bukti awal sudah cukup, dan apakah terdapat risiko laporan yang tanpa dasar hukum. Bagaimana dengan best practice daripada perusahaan? Tentu harus sebelum membuat laporan pidana juga perusahaan sebaiknya melakukan investigasi internal, mengumpulkan dokumen pendukung, membuat kronologi tertulis, melibatkan tim legal, serta menentukan tujuan daripada pelaporan. Jadi pendekatan ini dapat mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kualitas laporan. Jadi harus ada verifikasi fakta, harus ada dokumentasi bukti, dan harus konsultasi dengan pihak legal. Masuk di slide terakhir ya, ini kita membahas mengenai masalah kesimpulan. Jadi laporan dan pengaduan merupakan fondasi awal proses pidana. Jadi pemahaman yang baik mengenai laporan, pengaduan, delik biasa, delik aduan, dan hak para pihak tentu akan membantu mencegah kesalahan hukum dan memastikan proses pidana berjalan secara adil. Jadi laporan dan pengaduan merupakan pintu masuk daripada proses pidana, serta perlu kehati-hatian dan pemahaman hukum yang baik. Oke, terima kasih atas perhatian dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan segenap peserta. Kami akan sambung lagi di pembahasan berikutnya, masih di tahapan pra-adjudikasi, ataupun nanti kami akan masuk di tahapan adjudikasi serta pos-adjudikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.